yang terkasih, Bapak-bapak, saudara-saudari, adik-adik para beriman yang dicintai Tuhan, selamat sore semua. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Baik. Baik sekali. Sekali baik. Judul renungan, kebangkitan itu sungguh-sungguh ada. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, pagi tadi waktu bangun setelah berdoa, kemudian buka HP, ada satu ucapan yang mengatakan begini: hadiah terindah dari Allah bagimu hari ini adalah nafas yang masih berhembus, jantung yang masih berdetak, mata yang masih memandang, telinga yang masih mendengar, kaki yang masih melangkah, tangan yang masih mampu bekerja, dan hati yang masih merasa. Selamat hari Minggu. Mungkin kita pun mendapatkan WA atau membaca story dari sahabat-sahabat kenalan kita dengan versi yang berbeda, tetapi semuanya itu hanya menghantar kita untuk mengucap syukur atas kehidupan yang masih kita alami dari waktu ke waktu hingga titik ini. Pada titik ini kita hanya mau mengakui kebesaran Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu maha kuasa. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, banyak orang saudara-saudari kita, orang tua, sahabat kenalan kita telah pergi mendahului kita. Kita yang masih berada di dunia ini masih diberikan nafas kehidupan sebagai bukti Tuhan masih mencintai kita hingga saat ini. Setiap waktu kita berdoa untuk keselamatan saudara-saudari kita, bahkan merayakan Ekaristi Kudus dengan satu kerinduan mereka akan mengalami kebahagiaan di surga. Hal itu hanya meyakinkan kepada kita bahwa ada satu kehidupan yang telah disediakan oleh Allah bagi kita. Jika kita setia, kita taat di dunia ini, maka akan ada kebahagiaan, kehidupan yang abadi setelah kehidupan di dunia ini. Sehingga kita pernah mendengar ada yang katakan apa? Di dalam ilmu kita belajar tentang kehidupan dan kematian, tetapi di dalam iman kita belajar tentang kehidupan, tentang kematian, dan tentang kehidupan setelah kematian. Situasi atau bentuk semacam apa kehidupan kita setelah kematian itu, itulah yang harus kita persiapkan ketika kita masih berada di dunia ini. Apakah akan mengalami kebahagiaan yang kekal ataukah mengalami kebinasaan yang kekal? Semuanya itu tergantung pada keputusan kita saat ini. Sehingga orang bijak katakan apa? Apa yang engkau lakukan di dunia ini, itulah yang akan bergema di keabadian. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, suatu waktu dalam upacara pemakaman, setelah misa di rumah, kemudian jenazah diantar ke pemakaman. Sampai di pemakaman, setelah dimakamkan, suami dari ibu yang meninggal, laki-laki, suami itu namanya Libus. Ada yang nama Libus ini kebetulan. Dan ibu yang meninggal itu namanya Mawar. Jadi setelah dikuburkan, Libus ini berdiri, duduk di bagian kepala, kemudian kipas-kipas. Kipas, setelah itu di pinggir, di samping dia kipas, kemudian di kaki dia kipas, setelah itu dia di samping lagi dia kipas. Dia kipas seperti itu, kemudian dia duduk. Dia duduk, ada sahabat kenalan keluarga yang kebetulan saat itu hadir dalam upacara pemakaman. Mereka bilang, Libus, relakan sudah. Yang pastinya istrimu akan bahagia di surga. Sekarang kita pulang ke surga.
Ini sedang apa? Kamu pulang duluan. Saya masih mau berada di tempat ini. Dia kipas lagi, kipas keliling, kipas. Sudah jam 6, kemudian lonceng gereja berbunyi, doa Angelus, sepupunya datang. Omnibus, kita jalan sudah, ikhlaskan sudah. Kita berdoa dan pastinya istrimu bahagia di surga. Sekali lagi dia katakan, kamu duluan, saya masih mau dengan istri saya. Jadi dia kipas, tidak tahu kipas karena panas atau apa, tetapi ada yang lihat mengatakan bahwa luar biasa kasih sayang yang ditunjukkan oleh Litus. Bayangkan setelah wafat, setelah meninggal, bahkan setelah ada di dalam kubur, dia masih kipas. Ini membuktikan bahwa mungkin masih hidup itu cinta, kasih sayang, perhatian luar biasa yang diberikan oleh Litus kepada Mawar. Dia kipas terus, kemudian sepupunya bilang, Om Litus, kita pulang sudah, ini sudah malam. Dia bilang, kamu duluan. Kemudian sepupunya bilang, Om Litus, kenapa dari tadi Om Litus kipas-kipas terus? Om Litus katakan apa? Waktu istri saya sedang sakit sekarang, menjelang akhir-akhir hidupnya, kami buat perjanjian. Sepupunya bilang, perjanjian apa? Ada buat janji apa? Dia katakan begini, istri saya saat itu, dia katakan, Litus harus janji bahwa setelah saya meninggal dan saya dikuburkan, kamu jangan menikah, kamu jangan kawin sebelum saya punya kuburan kering. Sebelum saya punya kuburan kering, karena itu dari tadi saya kipas supaya kering, dan Litus sehingga saudara-saudara yang mencintai Tuhan, ini versi saya. Nanti ada yang mau cerita dengan versi berbeda, silakan. Dari istimewa bapak-bapak, ada yang mungkin yang mau cerita yang versi lain, silakan. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, pada hari ini di dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan beberapa orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka mengemas sebuah argumentasi dan berakhir dengan sebuah pertanyaan. Ini argumentasi settingan yang dibuat dengan maksud untuk mempermalukan Tuhan Yesus di depan umum. Tetapi jawaban Tuhan Yesus luar biasa membungkam apa yang menjadi keinginan orang-orang Saduki, yaitu ingin mempermalukan Tuhan Yesus. Mereka memberikan satu argumentasi dengan mengatakan bahwa Musa memperkenankan seorang laki-laki yang menikah dengan istrinya. Karena tidak punya keturunan, saudara dari laki-laki itu harus menikahi wanita itu. Mereka ada 7 orang, bayangkan 7 orang. Ini tidak tahu beda umur berapa. Yang sulung kemudian dengan yang bungsu harus menikah dengan 1 orang wanita. Dan pada akhirnya semuanya meninggal. Pertanyaannya, siapakah yang akan menjadi suami dari wanita itu? Karena semuanya mengawini wanita itu. Tetapi jawaban Tuhan Yesus luar biasa. Di dalam ayat 34, Yesus katakan, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak, ingat, mereka yang dianggap layak, di dalam ayat 35, mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan tempat di dunia, bagian di dunia yang lain, dan di dalam kebangkitan orang mati, tidak kawin dan dikawinkan. Tidak kawin dan dikawinkan. Tadi setelah saya membawakan renungan ini, ada
seorang yang bertanya, "Romo, saya kurang mengerti. Apakah itu artinya bahwa kami suami istri nanti setelah menikah kami tidak baku kenal lagi?" Saya bilang, yang pasti dia baku kenal, tetapi relasinya setelah meninggal dunia itu berbeda relasinya ketika masih berada di dunia ini. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, suatu waktu ada satu orang TK, dia naksir mati di satu wanita. Dia mau ungkap, tetapi dia takut, dia malu. Dia bilang, saya mau, tapi saya takut. Dia tolak lagi. Kemudian dia konsultasi dengan romo moderatornya. Dia pergi, dia bilang, "Romo, saya naksir mati di perempuan. Tapi saya takut, saya mau ungkap. Saya akan tunggu waktu terbaik supaya nanti saya ungkap." Romo bilang, "Sudah ungkap saja, jangan tunggu waktu terbaik untuk mengatakan cinta." Dia bilang, "Kenapa?" "Ya jangan sampai ketika waktu itu tiba, dia sudah pergi, entah pergi menjadi milik orang lain atau telah pergi untuk selama-lamanya." Kemudian dia karena dikuatkan dengan kata-kata itu, dia bilang, "Baik Romo, nanti saya akan ungkap, tetapi saya harus berdoa dulu." Romo bilang, "Nanti kau berdoa bilang apa?" Dia bilang, "Saya akan berdoa bilang, Tuhan, kalau dia bukan jodoh, jodohkanlah hati." Lalu dia bilang, "Saya masih doa lagi, doa bilang apa? Tuhan, kalau dia itu jodoh orang lain, pisahkanlah mereka." Dia doa begitu, 1 bulan kemudian dia bilang, "Romo, saya mau ungkap sudah." Waktu dia pergi ungkap, adik Nona bilang, "Kakak, saya sudah ada yang punya." Mendengar itu dia pergi ke Romo, dia cerita seperti itu. Kemudian Romo bilang, "Ini berarti kau punya doa kurang berkekuatan, doa kurang bicara." Dia bilang apa? "Romo, saya tidak akan menyerah." Dia bilang, "Saya tidak akan menyerah." Beberapa bulan kemudian dengan perempuan itu sudah menikah dengan orang lain. Kemudian dia berdoa, dia bilang apa? "Romo, saya akan berdoa dengan urusan yang berbeda." Romo bilang, "Doa dengan apa?" "Saya akan doa dengan Tuhan, kalau di dunia ini Engkau tidak mempersatukan kami, persatukanlah kami di dunia akhirat." Romo bilang apa? "Baca Alkitab. Alkitab Injilnya hari ini, orang-orang dunia ini dikawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak mendapatkan bagian di dunia yang lain, dan kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan dikawinkan." Itu artinya apa? Yang berdoa seperti ini cukup sudah. Ini buat susah diri saja. Saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Sebagai orang-orang yang beriman, tanamkan satu keyakinan di dalam hati bahwa sesungguhnya kebangkitan itu sungguh-sungguh ada. Mengapa? Kalau orang tidak percaya akan kebangkitan, saat ini dia hidup sembarang saja. Dia hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan hatinya. Dia tidak peduli dengan perintah Tuhan, tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Yang ada hanya buat sembarang, buat orang sakit hati. Karena apa? Bagi dia bahwa semuanya itu berakhir di dunia, setelah meninggal selesai. Tetapi orang yang beriman meyakini akan adanya kebangkitan, suatu kehidupan yang lain yang disediakan oleh Allah. Ia akan melihat kehidupan saat ini sebagai persiapan baginya untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, harus yakin bahwa ada kebangkitan. Di dalam sabda Tuhan di dalam Alkitab ada banyak ayat yang kalau kita baca mau meyakinkan kepada kita bahwa kebangkitan itu sungguh-sungguh ada. Dari kita baca di dalam bacaan Injil, Yesus katakan,
tentang kebangkitan orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya di dalam cerita, di dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapannya semua orang hidup. Abraham, Ishak, Yakub semasa hidupnya telah memancarkan cinta kasih Allah kepada dunia. Mereka tidak hanya bersama dengan Allah ketika di dunia, tetapi pada akhirnya ketika meninggal dan dibangkitkan, mereka kembali bersatu dengan Allah. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, ada banyak Alkitab yang ayat-ayat Alkitab yang kalau kita membaca meyakinkan kita bahwa kebangkitan itu sungguh-sungguh ada. Di dalam 1 Tesalonika bab 4 ayat 14 di sana dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita juga harus percaya bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Ini mengindikasikan bahwa ada kebangkitan. Kemudian di dalam penghakiman terakhir, di dalam Matius bab 25 ayat 33, di sana dikatakan Ia akan mengumpulkan mereka yang di sebelah kanannya itu seperti domba-domba, kemudian di sebelah kirinya itu kambing-kambing. Ayat 34 di sana dikatakan, kepada mereka yang berada di samping kanan, Raja itu berkata, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia diciptakan. Kemudian di dalam ayat 41, kepada mereka yang di sebelah kiri kambing-kambing, Raja itu berkata apa? Enyahlah dari hadapanku hai kamu semua orang-orang terkutuk, enyahlah dan masuklah di dalam api yang kekal yang telah disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikat. Yang meyakinkan kita bahwa kebangkitan itu ada adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 di sana dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang meninggal. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, jika kebangkitan itu ada, apa yang mau harus kita lakukan di dunia ini? Ada satu story yang tulis demikian. Pada waktunya aku akan dilamar oleh malaikat maut, dan pada waktunya aku akan dinikahkan dengan kematian, dan pada akhirnya aku akan diceraikan dengan dunia yang selama ini aku kejar. Ada yang tulis mengatakan apa? Yang aku takutkan adalah ketika aku tidur dan aku tidak bangun lagi, padahal amalku belum apa-apa, ibadahku masih sempurna, sedangkan masih ada orang yang terasa sakit hati karena kelakuan. Semoga umur panjang yang Tuhan masih berikan kepadaku membuat aku dapat membenahi semuanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, jangan takut untuk akhir kematian, akhir hidup, tetapi takutlah jika engkau mau memiliki awal tetapi tidak memulainya. Artinya apa? Kita masih memiliki waktu, tetapi kita tidak manfaatkan sesungguhnya. Orang bijak katakan apa? Sejauh apapun engkau mengejar dunia ini, garis finishnya itu adalah kematian. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, perhatikanlah 5 perkara ini sebelum 5 perkara itu datang. Yang pertama adalah waktu sehatmu sebelum waktu sakit, waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, waktu kayamu sebelum waktu jatuh miskin, dan yang kelima waktu hidupmu sebelum waktu mati. Ingatlah, kebangkitan itu sungguh-sungguh ada. Apa yang engkau lakukan di dunia ini, itulah yang akan